Kenapa Shin Tae-yong unfollow Instagram Erick Thohir? Shin Tae-yong sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia, begini katanya. Tuduhan pengamat sepak bola Vietnam sebut timnas Indonesia tanpa pemain keturunan tak berkutik sama sekali. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kenapa Shin Tae-yong unfollow Instagram Erick Thohir? Hubungan Shin Tae-yong dan Erick Thohir menjadi sorotan karena Shin Tae-yong menghentikan follow akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Mochamat Iriawan, mantan Ketua Umum PSSI. Sebelumnya, keduanya saling follow. Hal ini menciptakan spekulasi karena Shin Tae-yong mengungkapkan adanya tawaran dari negara lain meskipun masih berkontrak dengan timnas Indonesia hingga Juni 2024. Erick Thohir tetap memegang komitmen perpanjangan kontrak hingga 2027 jika timnas Indonesia mencapai 2 target lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Isu ini menimbulkan pertanyaan apakah unfollow di Instagram terkait dengan situasi kontrak dan tawaran baru Shin Tae-yong. Hingga saat ini hanya Shin Tae-yong yang tahu jawabannya. Shin Tae-yong sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia, begini katanya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengambil langkah berani dengan memotong sejumlah pemain berusia 25-29 tahun ketika ditunjuk pada Desember 2019. Ia lebih mempercayakan pemain muda berusia 20-22 tahun seperti yang terlihat di Piala AFF 2020 dan Piala Asia 2023. Meskipun skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rata-rata usia 22,5 tahun, timnas Indonesia berhasil lolos ke 16 besar. Strategi ini mungkin memberikan keuntungan untuk pelatih berikutnya karena akan mewarisi pemain-pemain berkualitas yang telah ditempa oleh Shin Tae-yong sejak muda. Pelatih ini tampaknya berusaha meninggalkan warisan berupa skuad matang dan siap tempur bagi timnas Indonesia. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat, jelas Shin Tae-yong. Sekarang kontrak Shin Tae-yong berakhir pada 30 Juni 2024. Tak ada jaminan Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI. Tuduhan pengamat sepak bola Vietnam sebut timnas Indonesia tanpa pemain keturunan tak berkutik sama sekali. Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Meskipun Vietnam mengalami cedera pemain kunci, pengamat sepak bola Vietnam, Han Tan Hang, menuduh bahwa keberadaan pemain keturunan di timnas Indonesia memberikan dampak besar terhadap kemenangan. Menurutnya, pemain naturalisasi yang berpengalaman di Eropa telah memberikan keuntungan signifikan kepada skuad Garuda. Han Tan Hang yakin tanpa pemain keturunan tersebut, timnas Indonesia akan kesulitan melawan Vietnam. Itu sebabnya mereka butuh pemain naturalisasi. Tanpa adanya sekumpulan pemain naturalisasi yang kembali dari Eropa, menurut saya Indonesia akan menderita melawan pemain-pemain muda di tangan pelatih terusir, tutup Han Tan Hang. Breaking news, Marcelino Ferdinand langsung masuk skuad KMSK Deinze versus klub Brugge II kelar perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Marcelino Ferdinand setelah memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, langsung masuk skuad KMSK Deinze untuk melawan klub Brugge II dalam laga pekan ke-20 Challenger Pro League. Dari 21 pemain yang masuk skuad KMSK Deinze, ada nama Marcelino Ferdinand. Dia tampaknya langsung mendapat kepercayaan dari sang pelatih usai tampil moncer di Piala Asia 2023. Marcelino yang berkontribusi di Piala Asia 2023 dengan mencetak gol, kini bersiap memberikan kontribusi kepada KMSK Deinze di kompetisi klub Belgia tersebut. KMSK Deinze sendiri saat ini menempati posisi ketiga di klasemen sementara Challenger Pro League.
Perbandingan statistik Tom Haye dan Jairo Riedewald, dua calon pemain timnas Indonesia. Perbandingan statistik antara Jairo Riedewald dan Tom Haye menarik untuk dicermati, khususnya karena keduanya merupakan calon pemain timnas Indonesia. Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace yang kemungkinan akan dinaturalisasi, memiliki nilai pasar senilai 34,76 miliar rupiah, sementara Tom Haye yang sudah dalam proses naturalisasi dinilai senilai 52,14 miliar rupiah. Dalam musim ini, Jairo Riedewald telah bermain dalam 7 pertandingan termasuk di Premier League, Carabao Cup, dan Piala FA dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Sementara itu, Tom Haye yang kini bermain untuk Heerenveen di Eredivisie telah tampil dalam 17 pertandingan dengan 16 diantaranya sebagai starter, mencetak 2 gol dan 1 assist. Tom Haye telah meniti kariernya di berbagai klub di Liga Belanda setelah sebelumnya menjalani pengalaman di Italia bersama Lecce pada musim 2018-2019.